Tahun lalu, seorang kontraktor bernama Yuda menerima proyek renovasi rumah tua di pinggiran Bogor. Rumah itu sudah kosong selama 20 tahun. Pemilik barunya ingin mengubahnya menjadi villa. Tapi 2 minggu setelah proyek dimulai, Yuda hilang. Awalnya dikira kabur. Tapi semua alatnya masih di lokasi. Truknya masih terparkir. Bahkan kopi panasnya masih mengepul. Tetangga bilang, rumah itu memang aneh. Setiap malam ada jeritan, suara alat pemotong daging. Tapi yang paling mengerikan adalah bau darah. Bau amisnya meresap ke dinding, tak bisa hilang meski dilapisi cat baru. Dan malam sebelum Yuda hilang, dia mengirim voice note pada istrinya. Dia bilang, "Sayang, aku dengar suara anak kecil, tapi rumah ini kosong." Itu adalah rekaman terakhir yang ditemukan di ponselnya. Salam berikutnya hanya satu hal yang terekam kamera. Pukul 2.36 pagi, pintu dapur terbuka sendiri. Lalu tertutup lagi. Tidak ada orang, tidak ada angin. Tapi dari dapur terdengar, "Tolong!" Suara perempuan, lemah, serak. Yuda pernah bilang, bagian dapur adalah yang paling dingin. Bahkan saat cuaca terik, suhu di sana tetap menusuk tulang. Saat penyidik datang, mereka menemukan bekas darah, tapi tidak ada tubuh. Dan anehnya, semua saklar lampu dicabut. Semua. Kecuali satu kamera CCTV yang menghadap meja potong daging. Di situ terlihat bayangan, seperti seseorang sedang mengiris sesuatu. Kalau kamu berani nonton bagian selanjutnya, tulis teruskan di komentar. Karena setelah ini, mayat pertama ditemukan. Mayat yang tidak seharusnya ada di rumah itu. Polisi menemukan potongan tubuh yang diawetkan di lemari es tua. Tapi, bukan Yuda. Ini tubuh wanita. Dan berdasarkan laporan forensik, tubuh itu sudah meninggal sejak 1993. Ternyata rumah ini dulunya milik seorang tukang jagal, seorang pria bernama Kasno. Tetangga bilang Kasno suka menyembelih sapi malam hari. Tapi suara tangisan anak-anak juga sering terdengar. Saat Kasno hilang, rumah ini ditutup paksa, tapi tidak pernah dibongkar. Sampai proyek Yuda dimulai. Dan sekarang, penyelidik menemukan sesuatu di balik tembok dapur. Sebuah lorong rahasia. Di dalamnya ada gergaji, tali, dan kursi dengan noda darah. Tapi tidak ada debu. Seolah masih digunakan. Pintu lorong itu mengarah ke ruang bawah tanah yang tidak tercatat di denah rumah. Dan di sana, CCTV terakhir menunjukkan sesuatu merangkak di langit-langit. Rambut panjang, gigi tajam. Dan ketika polisi memasuki ruangan itu, semua kamera mati. Yuda belum ditemukan hingga hari ini. Tapi rumah itu tetap berdiri. Disewakan murah, tanpa syarat. Tapi siapapun yang tinggal di sana, tidak pernah tinggal lama. Kalau kamu cukup berani, subscribe sekarang. Karena rumah ini nyata. Dan alamatnya ada di deskripsi. Dan siapa tahu, suara itu sedang mendengarmu sekarang.